Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azahra dengan NPM 2413025040, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, FKIP Universitas Lampung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan analisis perangkat berdasarkan IPOS atau Input, Proses, Output, dan juga Storage. Nah, di sini saya sudah membuat bagan dari keyboard untuk input, proses, output, dan juga storage-nya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan input, output, input, proses, output, dan juga storage. Nah, jadi di sini input adalah perangkat atau tahap awal yang berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Nah, contohnya itu seperti keyboard, kemudian mouse, scanner, atau webcam. Nah, selanjutnya adalah proses. Nah, proses adalah tahap pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor atau CPU yang di mana data yang dimasukkan ini akan diproses agar menjadi sebuah informasi. Nah, selanjutnya adalah output. Nah, output ini adalah hasil dari proses tersebut yang disajikan dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pengguna. Misalnya teks di monitor, kemudian suara melalui speaker, atau cetakan lewat printer. Nah, selanjutnya adalah storage atau penyimpanan. Nah, jadi storage ini adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menampung data, baik secara sementara di RAM maupun secara permanen di hard disk atau SSD. Nah, langsung saja ke simulasinya saja. Nah, yang pertama adalah input. Di sini ada input, ada keyboard. Nah, jadi keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol. Nah, jadi yang pertama kan input. Nah, keyboard ini menangkap sinyal dari penekanan tombol. Cara kerjanya, setiap tombol memiliki saklar yang mengirimkan sinyal listrik unik saat ditekan. Nah, selanjutnya ke proses. Nah, proses ini diproses oleh prosesor yang mestinya untuk menerjemahkan sinyal menjadi kode digital. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya memproses dan menerjemahkan sinyal input. Nah, cara kerjanya untuk keyboard, CPU menggunakan tabel ASCII untuk mengubah sinyal menjadi kode biner 0 dan juga 1. Nah, selanjutnya adalah output. Nah, jadi setelah diproses, maka outputnya ini akan muncul di monitor. Nah, monitor ini menampilkan hasil berupa teks di layar. Nah, fungsinya monitor ini untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data. Cara kerjanya, GPU itu mengubah kode digital menjadi pixel-pixel yang membentuk huruf di layar. Nah, setelah output, maka akan ke storage. Nah, storage-nya ini untuk di keyboard itu ada RAM atau memori sementara. Nah, jadi datanya ini disimpan sementara saat kita mengetik. Nah, cara kerjanya menggunakan kapasitor yang menyimpan muatan listrik untuk mewakili data. Nah, ada karakteristiknya, yaitu cepat sementara dan hilang saat komputer dimatikan. Nah, beda kalau hard disk. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyimpan data secara permanen. Nah, cara kerjanya itu menggunakan piringan magnetik yang berputar dan head pembaca. Nah, ini ada karakteristiknya, yaitu permanen dan tetap ada meski komputer dimatikan. Oke.
Coba kita melihat simulasinya. Jadi ketika saya menginputkan tombol A misalnya, maka dia akan memproses A, kemudian mengoutputkan A, dan akan disimpan sementara di RAM. Nah, misalnya saya tekan lagi D, memproses, dan outputnya ini, kemudian disimpan ke RAM. Nah, kalau ketika sedang mengetik, maka akan disimpan sementara di RAM sambil mengetikkan. Nah, tapi ketika saya menekan simpan ke file atau kita akan save filenya itu, maka file itu filenya itu akan disimpan ke hard disk atau SSD. Datanya ini akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas ataupun ada kalimat yang kurang mengerti, dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.